Apa yang terjadi jika seorang polisi arogan menendang seorang habib tua di pinggir jalan? Bukan hanya masalah hukum yang ia hadapi, tapi dalam semalam tubuhnya berubah menjadi ular. Apakah ini kutukan atau peringatan dari Allah? Kisah nyata ini akan membuatmu merinding, menangis, dan berpikir ulang tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jangan skip video ini, karena di akhir cerita ada twist yang tidak akan pernah kamu duga. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang polisi bernama Andi. Andi dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjalankan tugasnya. Namun sayangnya, ketegasannya seringkali berubah menjadi sikap arogan yang membuatnya tidak disukai oleh banyak orang. Ia seringkali memperlakukan warga dengan kasar, terutama mereka yang dianggapnya lemah atau tidak berdaya. Andi merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang mutlak, dan ia tidak segan-segan menggunakan kekuasaan itu untuk menindas orang lain. Sikapnya yang sombong dan tidak peduli pada perasaan orang lain membuatnya dijauhi oleh banyak orang, bahkan oleh rekan-rekan sejawatnya sendiri. Namun Andi tidak peduli. Ia merasa bahwa selama ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi apa yang tidak disadari oleh Andi adalah bahwa sikapnya yang arogan itu akan membawanya pada sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari Andi sedang berpatroli di pasar yang ramai. Pasar itu selalu dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang sibuk dengan aktivitas mereka. Andi berjalan dengan langkah yang gagah, matanya yang tajam mengawasi setiap sudut pasar. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang habib tua yang sedang duduk di pinggir jalan. Habib itu terlihat lemah dan kumal, pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh dengan kerutan menunjukkan bahwa ia telah melalui banyak perjuangan dalam hidupnya. Habib itu duduk dengan tenang, seolah-olah tidak peduli dengan keramaian di sekitarnya. Tapi bagi Andi, kehadiran Habib itu seperti sebuah gangguan. Ia merasa bahwa Habib itu tidak pantas duduk di tempat itu, dan ia pun memutuskan untuk mengusirnya. Dengan langkah yang cepat, Andi mendekati Habib itu. Wajahnya yang tegas dan suaranya yang keras membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh. "Hei kau!" teriak Andi, menunjuk ke arah Habib itu. "Jangan duduk-duduk di sini. Ini bukan tempat untuk orang seperti kau." Habib itu menatap Andi dengan lembut, matanya yang teduh seolah-olah mencoba menenangkan hati Andi yang sedang marah. "Maaf Tuan," kata Habib itu dengan suara yang lembut namun tegas. "Saya hanya ingin beristirahat sebentar. Saya lelah setelah berjalan jauh." Tapi Andi tidak peduli. Ia merasa bahwa Habib itu hanya mencari alasan untuk tetap duduk di sana. Dengan emosi yang meluap, Andi menendang Habib itu sambil berteriak, "Pergi dari sini, kau hanya mengotori jalanan." Habib itu terjatuh karena tendangan Andi, tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum, seolah-olah ia memahami apa yang sedang terjadi. Dengan perlahan, Habib itu bangkit dan membersihkan debu yang menempel di pakaiannya. "Semoga Allah memberimu hidayah, nak," kata Habib itu dengan suara yang penuh kasih sayang. Setelah itu Habib itu perlahan pergi, meninggalkan Andi yang masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Beberapa orang yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Habib itu, tapi tidak berani untuk melawan Andi. Andi sendiri merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar, tanpa menyadari bahwa tindakannya itu akan membawa konsekuensi yang besar bagi dirinya. Malam harinya, Andi merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing dan tubuhnya terasa panas dingin. Ia mencoba untuk tidur, tapi mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikelilingi oleh ular-ular besar yang siap menerkam. Ular-ular itu melingkar di sekelilingnya, matanya yang tajam menatapnya dengan penuh kebencian. Andi mencoba untuk berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia merasa terperangkap, tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Mimpi itu begitu nyata, sampai-sampai Andi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba untuk tenang, tapi perasaan tidak enak itu tidak kunjung hilang. Pagi harinya, Andi bangun dengan perasaan yang tidak karuan. Ia mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Tangannya terasa gatal, dan kulitnya mulai mengelupas. Ia panik dan bercermin,
Tapi apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Kulitnya mulai berubah menjadi sisik-sisik seperti ular. Andi tidak bisa mempercayai apa yang terjadi padanya. Ia mencoba untuk berteriak minta tolong, tapi suaranya mulai berubah menjadi desisan. Dalam kepanikan, Andi teringat akan Habib yang ia tendang kemarin. Ia pun berlari ke pasar berharap bisa menemui Habib itu untuk meminta maaf. Tapi Habib itu sudah tidak ada. Andi pun merasa bahwa hidupnya mulai berubah dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Andi merasa panik yang luar biasa saat ia menyadari bahwa tubuhnya mulai berubah. Tangannya yang gatal dan kulit yang mengelupas membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia berlari ke kamar mandi, berharap air dingin bisa menghentikan perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya. Tapi semakin ia menggosok kulitnya, semakin jelas terlihat bahwa sisik-sisik kecil mulai muncul di permukaan kulitnya. Andi mencoba untuk tenang, tapi hatinya berdebar kencang. Ia berdiri di depan cermin, matanya menatap refleksi dirinya yang mulai berubah. Apa? Apa ini? Teriak Andi, suaranya gemetar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Kulitnya yang sebelumnya halus kini dipenuhi oleh sisik-sisik kecil yang mengkilap, mirip seperti kulit ular. Andi mencoba untuk menarik napas dalam-dalam, tapi rasa paniknya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Dalam kepanikan, Andi mencoba untuk mencari pertolongan. Ia berpikir bahwa mungkin ini hanya penyakit kulit aneh yang bisa diobati. Ia pun pergi ke rumah sakit terdekat, berharap dokter bisa memberikan penjelasan dan solusi. Tapi saat ia tiba di rumah sakit, semua orang yang melihatnya langsung menjauh dengan wajah ketakutan. Beberapa bahkan berteriak ketakutan saat melihat sisik-sisik yang mulai menyebar di tubuh Andi. Dokter yang memeriksanya pun terlihat bingung dan ketakutan. "Saya belum pernah melihat kasus seperti ini," kata dokter itu dengan suara yang gemetar. Andi merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam kepanikan ia teringat pada Habib yang ia tendang kemarin. Mungkin ini adalah kutukan, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mencari Habib itu, berharap bisa meminta maaf dan memohon agar kutukan itu diangkat. Andi pun pergi ke pasar, tempat di mana ia terakhir kali melihat Habib itu. Ia berharap Habib itu masih ada di sana, atau setidaknya ada orang yang tahu kemana Habib itu pergi. Tapi saat ia tiba di pasar, tidak ada yang melihat Habib itu. Andi bertanya pada setiap orang yang ia temui, tapi tidak ada yang bisa memberikan informasi. Beberapa bahkan terlihat ketakutan saat melihat perubahan aneh pada tubuh Andi. Andi merasa semakin putus asa. Ia tidak tahu harus mencari kemana lagi. Tiba-tiba ia teringat pada masjid di ujung pasar. Mungkin Habib itu pergi ke sana, pikirnya. Dengan langkah yang berat, Andi pun pergi ke masjid, berharap bisa menemukan jawaban di sana. Saat Andi tiba di masjid, ia melihat seorang ustadz yang sedang duduk di teras masjid. Ustadz itu terlihat tenang, matanya yang teduh seolah-olah bisa melihat ke dalam hati Andi. Andi pun mendekati ustadz itu dengan wajah yang penuh penyesalan. "Ustadz, tolonglah saya," kata Andi dengan suara yang gemetar. Ustadz itu menatap Andi dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Apa yang terjadi padamu, Nak?" Andi pun menceritakan semua yang terjadi, mulai dari sikap arogansinya, tindakannya yang menendang Habib itu, hingga perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya. Ustadz itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang tenang seolah-olah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setelah Andi selesai bercerita, Ustadz itu menghela napas panjang. "Nak, ini adalah ujian dari Allah," kata Ustadz itu dengan suara yang lembut namun tegas. "Kau telah berbuat zalim pada seorang Habib, dan sekarang kau harus bertaubat. Carilah Habib itu dan mintalah maaf padanya. Hanya dengan taubat yang tulus kau bisa mendapatkan pengampunan dari Allah." Andi merasa seperti mendapat pencerahan. Ia pun bertekad untuk mencari Habib itu, tidak peduli seberapa sulitnya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Andi pun memulai pencariannya, berharap bisa menemukan Habib itu sebelum perubahan pada tubuhnya semakin parah. Andi memulai pencariannya dengan penuh tekad, meskipun tubuhnya semakin terasa aneh dan tidak nyaman. Ia pergi dari satu tempat ke tempat lain, bertanya pada setiap orang yang ia temui tentang keberadaan Habib itu. Ia pergi ke kampung-kampung, pasar-pasar, bahkan ke masjid-masjid kecil di pinggiran kota.
Setiap kali ia bertanya, ia selalu mendapatkan jawaban yang sama. Kami tidak tahu. Beberapa orang bahkan terlihat ketakutan saat melihat perubahan aneh pada tubuh Andi. Tapi Andi tidak menyerah. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Ia terus berjalan, meskipun kakinya terasa berat dan tubuhnya semakin lemah. Dalam hatinya, ia terus berdoa, memohon pada Allah untuk memberinya petunjuk dan kekuatan. Hari demi hari, perubahan pada tubuh Andi semakin parah. Kaki dan tangannya mulai menyatu, dan tubuhnya semakin panjang seperti ular. Ia sudah tidak bisa lagi berbicara, hanya bisa mendesis. Andi merasa putus asa, tapi ia tidak menyerah. Ia terus mencari Habib itu, berharap bisa menemukannya sebelum perubahan pada tubuhnya semakin parah. Suatu malam saat Andi sedang beristirahat di sebuah masjid kecil, ia bermimpi bertemu Habib itu. Dalam mimpinya, Habib itu terlihat sangat tenang dan damai. Andi, kata Habib itu dengan suara yang lembut, taubatlah pada Allah, mintalah ampun padanya, dan berjanjilah untuk tidak lagi berbuat zalim pada siapapun. Andi terbangun dari mimpinya dengan perasaan lega. Ia merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Allah, dan ia pun bertekad untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Andi pun pergi ke masjid terdekat dan bersujud memohon ampun pada Allah. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali semua perbuatannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia diberikan kesempatan lagi, ia akan menjadi orang yang lebih baik. Ia akan membantu orang lain, tidak lagi arogan, dan akan selalu rendah hati. Dalam sujudnya, Andi merasa ada cahaya terang yang menyinari tubuhnya. Ia merasa hangat dan damai, seolah-olah semua beban yang ada di pundaknya terangkat. Saat ia bangkit dari sujudnya, ia melihat bahwa tubuhnya kembali normal. Kulitnya yang bersisik kembali menjadi kulit manusia, dan suaranya yang mendesis kembali menjadi suara manusia. Andi pun bersyukur dan berterima kasih pada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan padanya. Sejak saat itu, Andi berubah total. Ia menjadi polisi yang ramah dan penuh kasih sayang. Ia selalu membantu warga yang membutuhkan dan tidak lagi arogan. Ia juga sering pergi ke masjid untuk beribadah dan memohon ampun pada Allah. Andi merasa bahwa hidupnya sekarang lebih bermakna, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan padanya. Suatu hari saat Andi sedang berpatroli di pasar, ia melihat Habib itu lagi. Habib itu terlihat sama seperti dulu, tenang dan damai. Andi pun mendekati Habib itu dengan hati yang penuh syukur. Habib, kata Andi dengan suara yang lembut, saya ingin meminta maaf pada Anda. Saya telah berbuat zalim pada Anda dan saya menyesalinya. Habib itu menatap Andi dengan mata yang penuh kasih sayang. Sudah kukatakan, semoga Allah memberimu hidayah, dan sekarang kau telah mendapatkannya, kata Habib itu dengan senyum yang lembut. Andi pun menangis dan memeluk Habib itu. Terima kasih, Ma Habib. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertaubat, kata Andi dengan suara yang gemetar. Habib itu mengusap kepala Andi dan berkata, Allah Maha Pengampun, selama kau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengampunimu. Andi pun merasa lega dan damai. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang akan berbeda, dan ia berjanji untuk tidak pernah lagi berbuat zalim pada siapapun. Sejak saat itu, Andi hidup dengan penuh kedamaian, selalu mengingat kisahnya sebagai pelajaran untuk tidak pernah lagi berbuat zalim pada siapapun. Sejak pertemuannya dengan Habib itu, Andi benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi polisi yang arogan dan kasar, melainkan sosok yang penuh empati dan rendah hati. Setiap kali ia berpatroli, ia selalu menyapa warga dengan ramah, menanyakan kabar mereka, dan menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkan. Warga yang dulu takut padanya, kini mulai menghormatinya. Mereka melihat perubahan besar dalam diri Andi, dan perubahan itu membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. Andi juga sering mengunjungi masjid, tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar dan mendengarkan nasihat dari para ustadz. Ia merasa bahwa hidupnya sekarang memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Suatu hari saat Andi sedang membantu seorang nenek tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya, ia teringat kembali pada Habib itu. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Habib itu adalah titik balik dalam hidupnya. Andi pun memutuskan untuk mencari Habib itu lagi, bukan karena takut akan kutukan, tetapi karena ia ingin berterima kasih secara langsung. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah berubah, dan perubahan itu terjadi berkat nasihat dan doa Habib itu.
Andi pun mulai bertanya pada warga, berharap ada yang tahu di mana Habib itu tinggal. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia mendapatkan kabar bahwa Habib itu sering terlihat di sebuah surau kecil di pinggiran kota. Setelah Andi selesai bercerita, Habib itu mengangguk pelan. "Nak, Allah Maha Pengampun, selama kau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengampunimu. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa berubah, dan itu adalah hal yang sangat mulia," kata Habib itu dengan suara yang penuh kasih sayang. Andi pun menangis, air matanya mengalir deras. Ia merasa lega dan bahagia, seolah-olah semua beban yang ada di hatinya telah terangkat. "Terima kasih, Habib. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertaubat," kata Andi sambil memeluk Habib itu. Habib itu mengusap kepala Andi dan berkata, "Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berbuat baik pada sesama. Itulah jalan yang akan membawamu pada kebahagiaan sejati." Sejak pertemuan itu, Andi hidup dengan penuh kedamaian. Ia selalu mengingat kisahnya sebagai pelajaran berharga bahwa kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kesengsaraan. Ia pun berjanji untuk tidak pernah lagi berbuat zalim pada siapapun. Andi juga sering bercerita tentang pengalamannya kepada rekan-rekan polisi dan warga, berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi mereka semua. Ia ingin agar semua orang memahami betapa pentingnya untuk selalu rendah hati dan peduli pada sesama. Dan setiap kali ia melewati pasar tempat, ia pertama kali bertemu Habib itu, Andi selalu tersenyum, mengingat betapa besar rahmat Allah yang telah menyelamatkannya dari kehancuran. Hidup Andi sekarang penuh dengan makna, dan ia bersyukur setiap hari atas kesempatan kedua yang diberikan Allah padanya.